Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai ROM dari MIUI 12 Global Stabil ya. Saya baru ya cobain modul touchscreen config dan ini ada updatean terbaru. Changelognya itu update dari confignya ya. Di sini saya tes di MIUI 12 Global, kernel dari Panda dan device wired. Untuk modul Magisk sendiri universal, bisa dites di device yang lain ya. Yang penting Android sudah terinstall Magisk. Dan untuk modulnya saya kombinasikan dengan Extreme Gaming dan Thermal juga ya. Untuk touch responsive config versi yang terbaru 1.8. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with save the phone. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti modul Magisk ya. Dan di sini saya tes di ROM MIUI 12 Global Stabil device wired. Jadi sebelum ganti custom ROM, saya pengen cobain modul Magisk lagi satu kali ini ya. Di sini saya tes di ROM MIUI 12 Stabil. Dan di sini kernelnya pakai kernel Panda 9.8 EAS ya. Jadi di sini masih enak dan betah di ROM ini, di kernel ini juga masih lumayan betah, hemat baterai juga pastinya ya. Dan untuk modul Magisk bisa aja di device mana aja yang penting Android, dan misalkan kalau device yang sama hasilnya bisa aja juga beda juga ya. Karena ROM juga ngaruh, kernel juga ngaruh, dan masih banyak lagi yang ngaruhnya. Oke, di sini kita tes di kernel Panda yang stok. Jadi kalau biasanya saya pakai custom kernel, saya pakai yang stok biar nggak cepat panas dan tinggal dipasangin modul Magisk saja. Jadi biar lebih enak buat game, buat performa, ataupun kalian pakai buat hemat baterai juga bisa ya. Jadi sesuai dengan kernel yang dipakai juga guys. Dan untuk Magisk sendiri, saya di sini pakai Magisk versi 21.4 dan ini bisa diupdate lagi ya, versi terbarunya 2.3. Untuk modul Magisknya di sini sudah banyak sih, saya pernah install kayak Snapdragon Gaming sama kita offin ya, sudah saya offin. Dan nanti kita akan cobain modul dari responsive config ya, responsive touch config, dan itu ada updateannya. Dan yang terbaru tuh versi 1.8 ya kalau nggak salah. Changelognya ada updatean config dari versi sebelumnya, ada updatean confignya sih, cuma nantilah kita tes. Dan di sini kita cobain trolling test juga buat perbandingan ya. Jadi sebelum pasang modul, dan nanti kita kombinasi atau racik tambah thermal ataupun thermal NFS ya, ataupun Extreme Gaming juga bisa lah, bebas yang dua itu. Soalnya ini kan modul dari untuk respon touchscreen ya, modul touchscreen biar kalibrasi baterai juga bisa, karena dari touchscreen panel LCD-nya, soalnya nanti ada dimintain cek panel LCD juga ya sekalian. Oke, lumayan stabil. Dan kita akan cobain pasang modulnya dulu ya, kita tes. Oke, press. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Volume di sini diminta ya. Oke, di sini kita pilihannya, kita lihatinnya dari awal. Dan di sini pilihannya lumayan. Di sini kalian dimintain pertama volume K, terus di sini kalian bisa pilih config-nya, config touchscreen responsive-nya. Dan setelah kalian pilih config-nya, kalian pilih touchscreen panel device-nya. Kalian bisa cek di device info HW untuk aplikasinya. Di aplikasi itu kalian bisa lihat touchscreen kalian.
Dan setelah itu kita tinggal restart aja kalau sudah kelar ya guys. Oke, kayak gitu doang. Dan kita akan coba, tapi sebelum kita tes, kita aktifin juga buat apa namanya? Kita aktifin dari modul-modul yang lain juga kayak Extreme Gaming dan thermalnya juga ya kita aktifin. Oke, untuk modulnya di sini kita aktifin kayak Extreme Gaming. Kita aktifin Extreme Gaming dan kita aktifin thermalnya baru sudah. Ini touch responsive config-nya. Kita tinggal restart aja sekarang ya. Nanti kita tes lagi. Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen ya. Jadi kita tes ulang kayak double tap. Oke, nggak ada masalah. Tes kameranya juga sekalian, kamera bisa kebuka, nggak ada masalah untuk di bagian kamera. Kita buka di Magisnya. Ini tadi kita sudah restart ya. Di sini Magisnya Extreme Gaming aktif, thermal ini juga aktif, dan ini touch responsive ya. Jadi ini untuk responsive config untuk pan LCD, dan ini thermal buat base performa untuk Snapdragon seri 600 ya. Jadi biar gak cepat panas juga. The Extreme Gaming ini increase performa with Extreme Gaming. Jadi ya performanya nambah, bahasanya kayak gitulah ya. Jadi untuk pas buka game auto performa, profil performa, dan mungkin kita bisa tes juga ya kayak di trolling test juga sekalian. Kita tes trolling testnya. Oke, di sini stabil 110-an, 120 juga bisa. Dan kita tes di game juga ya. Kalau game sebenarnya bebas, kalian mau di game mana aja bebas ya. Jadi mau di PUBG, di Mobile Legend, di mana aja bebas, kita tes dan sesuaiin sama modul yang kalian pakai aja. Oke guys, jadi kita bisa tes bentar untuk performanya di sini ya, di game PUBG. Kalian di game yang lain juga nggak masalah, bebas. Grafiknya 90 fps, audio high, dan kita tes bentar, tes di PUBG ya. Layarnya juga lumayan sensitif dan bentar ya. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa, next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Do it just to make me feel. Can I wanted something real? Just escape for a moment. Trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not lonely. But if you wanna go sometime,
if you wanna leave this town. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Oke guys, jadi di sini suhunya 38 derajat, nggak cepet panas ya, dan masih aman ternyata guys, mantep ini ya. Untuk performa juga lumayan karena kita pakai Extreme Gaming Module sama Thermal NFS itu ya. Dan untuk layar sendiri sih masih aman, nggak ada masalah, belum menemukan bug. Kayak double tapnya masih normal, semuanya masih normal ya. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.